Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di subrek, like and share. Mimin doakan semoga kita sehat semua. Oke, kita mulai. Ketika orang lain telah melihat pedang Nili, mereka tidak bisa merasakan kedalaman tersembunyi di dalamnya. Mereka bahkan tidak bisa merasakan jejak niat Dao. Meskipun mayoritas dari mereka memiliki pengendalian diri, masih ada beberapa ejekan. Memang, Nili telah membuat lelucon tentang dirinya sendiri. Tiba-tiba, Gu Bei sepertinya merasakan sesuatu saat matanya bersinar. Nili memang jenius. Pemahamannya terhadap Dao telah jauh melampaui orang-orang seperti Yan Yang. Saat Gu Bei memusatkan perhatiannya pada pedang itu, dia merasakan niat pedang yang melonjak ke arahnya. Kata ini tidak ditulis dengan maksud Dao, namun, niat Dao yang tak terbatas masih bisa dirasakan darinya. Itu adalah hal yang paling mengejutkan. Pedang, yang ditulis Nili dimaksudkan untuk Gu Bei, karena wawasan Gu Bei terhadap permainan pedang jauh lebih kuat daripada orang lain. Bagaimanapun, dalam kehidupan Nili sebelumnya, Gu Bei telah menjadi ahli alam martial ancestor dengan mengandalkan niat pedang. Kata ini mengandung niat Dao yang tak terbatas dan esensi dari niat pedang. Selama Gu Bei bisa memahami kata itu akan sangat membantu kultivasinya. Mendengarkan kata-kata Gu Bei, Murong Yu mencibir. Jauh melebihi Yan Yang. Kebanggaan Anda sedikit terlalu banyak. Tidak peduli seberapa banyak kalian berdua menyanjung satu sama lain, tidak ada yang akan percaya kalian. Atau mungkin di antara para jenius dari 3 sekte besar yang berkumpul di ruang samping ini, hanya Anda yang bisa memahami niat Dao yang tersembunyi di dalamnya. Li Xingyun dengan penuh perhatian mempelajari pedang yang ditulis oleh Nili. Namun, dia masih tidak bisa merasakan apa-apa, dan Xiao Ninger juga tidak bisa. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah tetap diam dan tidak membantah kata-kata Murong Yu. Mereka hanya merasa bahwa Gu Bei pasti tidak akan berbicara tanpa berpikir. Oleh karena itu, mereka memusatkan perhatian mereka lebih keras pada pedang, mencoba untuk mendapatkan sesuatu darinya. Gu Bei mencibir dengan jijik. Kamu bisa mengatakan apapun yang kamu inginkan. Saya tidak peduli. Bagaimanapun, jika kalian tidak dapat memahami maksud pedang tertinggi yang terkandung dalam kata itu, maka itu adalah kerugianmu. Long Yuyin sedikit mengernyitkan alisnya. Mungkinkah pedang yang ditulis oleh Nili ini benar-benar mengandung maksud pedang tertinggi? Jika demikian, mengapa dia tidak bisa merasakan niat Dao sedikit pun tidak peduli bagaimana dia melihatnya? Mungkin dia hanya bodoh. Ini adalah sesuatu yang Gu Bei bisa rasakan, tapi dia tidak bisa. Niat pedang macam apa yang tersembunyi di pedang ini? Benih keingintahuan telah ditanam di hati Long Yuyin, dan dia sangat ingin mengungkapnya. Ye Xuan juga mempelajari kata itu untuk waktu yang lama, tetapi dia juga tidak bisa merasakan niat pedang sedikit pun. Hanya apa hal terkutuk itu? Seperti dia akan percaya Gu Bei. Ada begitu banyak ahli berkumpul di ruang samping, tapi hanya Gu Bei yang tidak berguna yang bisa merasakannya. Kapan bahkan Yan Yang dan yang lainnya tidak bisa merasakannya? Berbagai diskusi berlanjut di seluruh aula. Banyak yang hanya memiliki kata-kata ejekan. Mata semua orang tertuju pada Yan Yang, Ming Yue Wushuang, dan Long Tianming. Pada akhirnya, terserah mereka bertiga untuk mengevaluasi kata ini. Jika mereka bertiga bahkan tidak bisa merasakan niat Dao dari itu, maka Nili benar-benar akan menjadi bahan tertawaan. Long Tianming tersenyum ringan, kata-kata junior brother Nili memang ditulis dengan sangat baik. Dalam hal kaligrafi, itu telah mencapai ketinggian yang luar biasa. Namun, saya tidak bisa merasakan jejak niat Dao darinya. Dalam hal itu, cinta, yang ditulis sebelumnya lebih baik. Setelah kata-kata Long Tianming, orang banyak tidak bisa membantu dalam hati berpikir bahwa Nili sengaja mencoba untuk menjadi misterius. Bahkan Long Tianming tidak bisa merasakan niat Dao. Itu membuktikan bahwa itu hanya kata biasa. Nili tidak pernah ingin Long Tianming memahami maksud pedang tertinggi dari kata-katanya. Ketika dia mendengar kata-kata Long Tianming, dia menghela nafas lega dari hatinya dan tersenyum. Memang ini hanya kaligrafi biasa. Karena kakak senior Long dan semua orang tidak dapat merasakan apapun darinya, maka lupakan saja. Aku akan mengambil kata-kataku ini. Nili mengambil kata dari Qin Yue. Dia khawatir jika dia membiarkan Long Tianming sedikit lebih lama,
Long Tianming mungkin mulai memahami sesuatu darinya. Satu-satunya alasan Gu Bei bisa memahaminya adalah karena dia telah berhubungan dengan Nili untuk sementara waktu sekarang, dan dia secara tidak sadar telah terpengaruh oleh aura Nili. Selanjutnya, wawasan Gu Bei terhadap pedang telah melampaui Long Tianming. Setiap orang memiliki keahlian khusus. Tapi tidak banyak orang yang bisa melampaui Gu Bei dalam hal pedang. Tepat ketika Nili mengambil kata dari Qin Yue, suara Yan yang tiba-tiba menghentikannya. Tunggu. Semua orang di ruang samping memandang Yan yang dengan bingung. Dia tampak sedikit linglung. Ada yang salah dengan dia. Yan yang agak tidak komunikatif sejak dia memasuki ruang samping ini, dia tidak berbicara banyak kata. Tiba-tiba memanggil Nili agak tak terduga untuk semua orang. Alisnya terkatup rapat. Ketika Yan yang pertama kali melihat pedang itu, dia memiliki perasaan yang aneh. Ketika dia berkonsentrasi, dia menyadari bahwa kata itu mengandung kedalaman yang tak terbatas. Hanya setelah sekian lama merajut alis dan merenung, dia bisa merasakan niat Dao yang meluap-luap mengamuk padanya, mencoba melahapnya utuh. Semakin Yan yang merenungkan kata ini, semakin terkejut dia. Memikirkan seorang pemuda bisa memiliki wawasan seperti itu tentang niat pedang. Dibandingkan dengan niat Dao tertinggi ini, bidak Go-nya sebelumnya jauh lebih rendah. Yan yang tenggelam dalam niat pedang tanpa batas itu. Semakin dia memikirkannya, semakin banyak potensi yang dia temukan dalam niat pedang kata itu. Dia adalah setetes kecil air laut di lautan luas alam semesta. Di bawah mata orang banyak yang kebingungan, Yan yang menarik napas dalam-dalam dan menatap Nili. Awalnya, dia berpikir bahwa Dao-nya sendiri sudah cukup untuk sepenuhnya menekan ahli dari generasinya sendiri. Tetapi sekarang setelah dia melihat kata ini, dia menyadari bahwa selalu ada langit lain di balik langit. Akan selalu ada seseorang yang lebih kuat. Nili masih sangat muda, tapi dia sudah memiliki wawasan mendalam yang menakutkan terhadap niat pedang. Setelah Yan yang memanggil Nili, dia mengarahkan pandangannya pada kata itu. Long Tianming tidak bisa menahan cemberut pada ekspresi Yan yang. Mungkinkah kata di tangan Nili benar-benar mengandung kedalaman? Long Tianming berbalik ke arah panggung dan mengerutkan alisnya, juga mencoba mengumpulkan sesuatu darinya. Mata Ming Yue Wushuang juga tertuju pada kata di tangan Nili. Dia tidak bisa memahami sebanyak Yan yang bisa, tapi dia juga menyadari bahwa kata ini mengandung beberapa kedalaman. Dia merasakan bahwa kata ini mengandung niat pedang yang dalam seperti laut, tetapi ketika dia mencoba untuk melihat lebih dekat, dia tidak bisa memasukinya. Para jenius yang berkumpul di ruang samping memperhatikan ekspresi ketiganya, dan terkejut saat mereka kembali ke kata di tangan Nili. Mungkinkah benar-benar ada sesuatu yang mendalam di dalamnya? Kalau tidak, ketiganya tidak akan menunjukkan ekspresi seperti itu. Yan yang dengan kosong menatap kaligrafi dalam diam. Mendengar ini, Nili mengerti bahwa Yan yang sudah tenggelam dalam maksud pedang yang mendalam dari kata itu. Karakter yang telah ditulis Nili berasal dari 10.000 buku surgawi maksud sejati dari ahli kuno dan tertinggi. Struktur kata ini mengandung maksud tak terbatas dari pakar itu. Pedang, yang ditulis Nili hanyalah representasi dari dasar-dasar yang mendasarinya, tapi itu sudah cukup bagi para ahli seperti Yan yang untuk memahaminya selama beberapa hari dan malam. Dari satu kata ini, setiap orang dapat memahami niat versi mereka sendiri. Beberapa orang bahkan bisa memahami teknik pedang mendalam yang berbeda darinya. Jika Yan yang ingin terus memahaminya, itu tidak akan ada habisnya. Setidaknya akan memakan waktu lebih dari beberapa hari. Selanjutnya, Nili tidak ingin Long Tianming memahami apapun darinya. Maksud sebenarnya dari kata ini dapat ditulis tanpa maksud Dao. Lagi pula itu hanya sebuah kata. Saya menulisnya hari ini sehingga semua orang bisa melihatnya. Bagi mereka yang dapat memahami sesuatu darinya, Anda dapat dianggap ditakdirkan dengannya. Nili ringan tersenyum dan menggulung kertas. Namun, mari kita akhiri di sini. Yan yang merasa agak kecewa saat dia melihat Nili menyimpan kata itu. Kalau saja dia bisa memiliki waktu beberapa hari, dia percaya bahwa dia pasti bisa memahami maksud sebenarnya dan itu pasti akan menjadi manfaat besar untuk kultivasinya. Terlepas dari itu, Yan yang masih terkejut dengan tampilannya. Dia berdiri tegak dan berkata dengan suara hormat, "Terima kasih atas pelajarannya."
Mendengar kata-kata Yan Yang, seluruh ruang samping menjadi sunyi senyap. Mereka yang mengejek Nili beberapa saat yang lalu tidak bisa menahan untuk menganga. Mereka masih tidak tahu apa yang sedang terjadi, karena mereka tidak bisa merasakan apapun dari kata itu. Namun, Yan Yang seharusnya tidak berbohong. Mungkinkah kata itu benar-benar mengandung maksud yang tidak bisa dipahami oleh mereka semua? Gu Bei melirik Ye Xuan dan Mu Rongyu dengan jijik. Aku sudah katakan kepadamu, niat dalam kata-kata Nili jauh lebih besar daripada penampilan ketiganya. Ye Xuan dan Mu Rongyu tercengang. Ye Xuan sangat bingung. Ini terlalu sulit dipercaya. Dalam pandangannya, Nili bahkan belum mencapai alam Heavenly Fate, jadi bagaimana dia bisa memiliki niat Dao yang begitu kuat? Sampai-sampai melampaui Yan Yang. Tidak hanya itu, tidak ada sedikit pun niat Dao ketika Nili menulis kata itu. Namun, bahkan Yan Yang mengaku kalah. Orang-orang dari levelnya pasti tidak akan berbohong hanya untuk membantu seorang pria tanpa nama seperti Nili. Hanya apa yang terjadi? Alis Mu Rongyu dirajut dengan erat. Seperti orang banyak lainnya, dia tidak bisa membedakan situasi. Namun, dia bahkan lebih marah karena dia tidak bisa merasakan kedalaman yang terkandung dalam kata-kata Nili. Perasaan lebih rendah dari Nili membuatnya marah. Xiao Ninger, bagaimanapun, hanya mengerutkan bibirnya dan menunjukkan sedikit senyuman. Meskipun dia tidak bisa merasakan kedalaman yang terkandung dalam kata-kata Nili, dia tidak bisa menahan perasaan bangga padanya. Bahkan di antara para ahli dari dunia reruntuhan drakonik, Nili masih unik dan tak tertandingi. Tidak ada yang bisa berdiri setara dengan dia. Long Yuyin duduk di dekatnya, tangan kanannya mengepal erat di atas meja. Bahkan Gu Bei bisa merasakan maksud dari kata-kata Nili tapi bukan dia. Apakah itu berarti dia lebih rendah dari Gu Bei? Niat macam apa yang tersembunyi dalam kata-kata Nili? Untuk seseorang seperti dirinya yang terobsesi dengan martial Dao, hal seperti itu dipenuhi dengan daya pikat yang tak ada habisnya. Dia sangat ingin mengetahui kedalaman yang terkandung dalam kata itu. Dia tidak bisa menahan rasa ingin tahu dan dorongan di dalam hatinya. Dia sudah memutuskan bahwa terlepas dari segalanya, bahkan jika dia harus membayar harga, dia akan memahami kedalaman itu dari kata-kata Nili. Sementara semua jenius di ruang samping masih bingung, Nili bersiap untuk kembali ke tempat duduknya setelah menyimpan kata. Nili ringan tersenyum sambil melirik Long Yuyin dari jauh. Dia memiliki pemahaman penuh tentang karakter Long Yuyin. Selain membiarkan Gu Bei memahami kata itu, dia juga bermaksud membangkitkan rasa ingin tahu di dalam hati Long Yuyin. Tak lama, dia akan mengambil inisiatif untuk datang kepadanya dan langsung ke inti masalah. Pada saat itu, Nili akan membimbing Long Yuyin secara perlahan dan sistematis untuk mengubah beberapa ideologinya. Mengontrol Long Yuyin yang terobsesi dengan martial Dao terlalu mudah. Selain memuaskan kedua motif tersebut, Nili juga berhasil membangkitkan minat Yan Yang dan Ming Yue Wushuang. Dia benar-benar tidak percaya bahwa Yan Yang dan Ming Yue Wushuang tidak akan mencoba untuk mencapai intinya juga. Tunggu sebentar. Suara Yan Yang tiba-tiba terdengar untuk menghentikan Nili. Semua orang dengan penasaran menatap Yan Yang. Nili sudah menyimpan kata-katanya, jadi apa yang coba dilakukan Yan Yang sekarang? Nili menatapnya dan bertanya, kakak senior Yan Yang, apakah ada hal lain yang kamu butuhkan? Saya ingin membeli kata ini. Aku ingin tahu apakah junior brother Nili bersedia berpisah dengannya. Saya bersedia mengajukan penawaran 100.000 batu spiritual. Kata Yan Yang. Awalnya dia ingin menawarkan 50.000, tetapi setelah merenungkannya, dia menyadari bahwa 50.000 tampaknya tidak terlalu tulus, oleh karena itu, ia menawarkan 100.000 batu spiritual sebagai gantinya. Yan Yang bersedia menawarkan 100.000 batu spiritual untuk kata-kata Nili. Seluruh aula gempar karena semua jenius di ruang samping terkejut. 100.000 batu spiritual untuk sebuah kata. Mendengar kata-kata Yan Yang, Nili ragu-ragu sejenak. 100.000 batu spiritual jelas bukan godaan kecil. Setelah semua, itu hanya sebuah kata. Nili tidak akan kehilangan apapun dengan menjualnya, jadi mengapa tidak? Kata-kata Yan Yang juga mengejutkan Long Tianming. Dia tidak bisa melihat maksud mendalam dari kata itu sebelum Nili menggulungnya sehingga dia tidak tahu apa yang terkandung dalam kata itu.
Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa Yan yang benar-benar bersedia menawarkan 100.000 batu spiritual untuk itu. Mungkinkah menurut Yan Yang, maksud yang terkandung dalam kata itu bernilai lebih dari 100.000 batu spiritual? Mata jernih Ming Yue Wushuang juga mendarat di Nili. Meskipun dia tidak bisa masuk ke dalam niat, dia merasakan niat pedang tak terbatas yang terkandung dalam pedang itu. Itu pasti bernilai lebih dari 100.000 batu spiritual. Melihat bahwa Nili ragu-ragu, Yan yang berkata lagi, jika saudara muda Nili tidak mau menjualnya, lalu bagaimana jika saya menawarkan 150.000 batu spiritual? Meskipun harga ini masih jauh dari harga sebenarnya dari kata-katamu, aku masih berharap bahwa saudara Nili bersedia untuk berpisah dengannya. Dapat dimengerti bahwa Yan yang sangat menginginkan kata itu. Nili memahami nilai sebenarnya. Akan aneh jika Yan yang tidak merasa begitu putus asa untuk itu, karena dia berhasil memahami sedikit sebelum Nili menyimpannya. Mendengar kata-kata Yan Yang, alis Long Tianming berkedut saat dia tersenyum ringan. Karena junior brother Nili tidak ingin menjualnya, maka junior brother Yan Yang tidak boleh mencoba memaksanya. Long Tianming bisa merasakan urgensi Yan Yang, berdasarkan urgensinya saja, kata ini jauh lebih berharga daripada lukisan sungai Myriad Miles dan pegunungan. Hanya dengan meninggalkan kata itu saja, Long Tianming memiliki ribuan cara untuk mendapatkannya dan mencegahnya mendarat di tangan Yan Yang. Tentu saja Nili tidak akan membiarkan Long Tianming mengikuti jalannya. Dia meremas tangannya dan berkata, kakak senior Long dan kakak senior Yan yang terlalu serius. Saya bisa menulis lusinan kata ini dalam sehari. Lagi pula itu hanya sebuah kata. Jika setiap kakak senior dan kakak senior menginginkannya, saya dapat memberikannya kepada semua orang. Mendengar kata-kata Nili, apakah itu Long Tianming atau Yan Yang, keduanya tercengang. Itu benar, dia bisa menulis banyak ini dalam satu hari, karena dia tidak membutuhkan niat dao untuk menulisnya sama sekali. Meskipun Long Tianming tidak ingin Yan Yang mendapatkannya, karena dia tahu bahwa Yan Yang akan dapat memahami maksud yang sangat mendalam darinya. Namun, Nili sudah mengatakan bahwa dia akan mampu menulis beberapa ini dalam sehari, oleh karena itu, dia tidak bisa mencegah Yan Yang untuk mendapatkannya lagi. Dia menjadi agak putus asa. Apakah Nili kekurangan beberapa kabel di otaknya atau dia hanya berpura-pura bodoh? Yan yang menatap Nili dengan tatapan yang dalam saat dia mengerti arti dari kata-kata Nili. Memang, Nili bisa menulis banyak dari ini dalam sehari, tapi nilai dari kata itu di tangannya masih tak terbantahkan. Tidak peduli berapa banyak kata yang bisa ditulis oleh junior brother Nili dalam sehari, aku masih bersedia membayar 150.000 batu spiritual untuk itu. Yan yang berkata dengan tenang. Ini selalu menjadi caranya melakukan sesuatu. Dia tulus dengan berteman, jadi bagaimana dia bisa menerima kata kaligrafi yang begitu berharga dari Nili tanpa imbalan? Melihat betapa seriusnya Yan Yang, Nili merenung sejenak. Awalnya, Nili hanya berencana untuk membangun hubungan baik dengan Yan Yang, tidak ada artinya dengan menjual kata itu. Setelah merenung sejenak, Nili membuka mulutnya, dan berkata, ayo lakukan ini. Karena kakak senior Yan yang bersedia menghabiskan begitu banyak batu spiritual untuk itu, aku akan memberi kakak senior Yan yang kata kedua. Nili berjalan kembali ke meja, membuka gulungan itu, dan dengan cepat menulis kata, bela diri, di bawah, pedang. Kemudian, dia menggulungnya dan memberikannya kepada Qin Yue di sisinya. Tolong sampaikan ke kakak senior Yan Yang. Niat dao yang terkandung dalam kata, bela diri, jauh lebih dalam daripada dao dalam, pedang. Qin Yue kewalahan oleh bantuan dan dengan hormat menerimanya, membawanya dengan kedua tangan saat dia berjalan menuju Yan Yang. Sebelumnya, dia sedikit menghina Nili, tapi sekarang, dia menyadari bahwa dia tidak bisa melihatnya. Dia mendapatkan sedikit lebih banyak rasa hormat untuknya, dan mulai memperlakukan Nili sebagai seseorang yang setingkat dengan Yan Yang. Yan Yang mengambil gulungan itu dari Qin Yue. Ketika dia melihat bela diri tertulis di kanan bawah, dia tiba-tiba mengalami sensasi yang luas dan agung yang mengguncang hatinya. Setelah tertegun sejenak, dia menggulung kembali gulungan itu dan menyimpannya. Terima kasih banyak, saudara muda Nili. Kejutan di hati Yan yang tak terlukiskan. Ini, bela diri, tampak lebih mendalam daripada pedang.
Yan yang tidak pernah berpikir bahwa Nili akan memberinya hadiah besar lainnya. Dia mengambil cincin interspatial dan dengan serius berkata, dibandingkan dengan dua kata yang diberikan kepadaku oleh junior brother Nili, semua item biasa terlalu kecil. Mulai hari ini dan seterusnya, saudara muda Nili adalah temanku, Yan Yang. Yan Yang melihat ke arah Qin Yue dan berkata, Nona Qin Yue, tolong sampaikan ini kepada saudara muda Nili. Nili menerima cincin interspatial dari Qin Yue dengan senyum santai. Kalau begitu, aku merasa terhormat memiliki kakak senior Yan Yang sebagai teman. Semua orang tidak bisa menahan rasa gatal yang terbentuk di hati mereka. Mereka tidak tahu apa yang ditulis Nili sebagai karakter kedua Yan Yang, karena mereka tidak bisa melihatnya dari posisi mereka. Namun, dilihat dari ekspresi Yan Yang, seharusnya tidak sederhana. Namun, kerumunan bahkan tidak bisa memahami apapun dari kata pertama, oleh karena itu, bahkan jika mereka diberi kata kedua, itu tetap tidak berguna bagi mereka. Long Tianming sangat tertekan di dalam hatinya. Tidak hanya dia tidak dapat mencegah Yan Yang dari mendapatkan kata-kata Nili, Yan Yang bahkan mendapatkan dua dari mereka. Ming Yue Wushuang tersenyum manis. Aku ingin tahu apakah junior brother Nili bersedia menulis satu untukku juga. Saya juga akan menawarkan 150.000 batu spiritual. Tentu saja, untuk menghindari memihak satu dan mendiskriminasi yang lain, aku akan menulis dua kata untuk kakak senior Ming Yue juga. Nili menulis pedang, lain dan kemudian, cerah. Cerah, ini menyiratkan menjadi seterang bulan. Dalam hal niat Dao, itu kira-kira sama dengan, bela diri, Yan Yang. Nili kemudian memperoleh 150.000 batu spiritual dari Ming Yue Wushuang. Junior brother Nili tampaknya memiliki perasaan untuk junior sister Ninger. Mulai hari ini dan seterusnya, aku akan merawatnya dengan baik. Ming Yue Wushuang melirik Xiao Ninger sambil tersenyum. Mendengar kata-kata Ming Yue Wushuang, gadis-gadis dari Sekte Catatan Surgawi semua memandang Xiao Ninger dengan ekspresi yang sangat iri. Ming Yue Wushuang memiliki posisi luar biasa dalam Sekte Catatan Surgawi, gadis suci. Di bawah perawatan khusus Ming Yue Wushuang, Xiao Ninger pasti akan memiliki prospek yang tak terbatas. Meskipun bakat mengejutkan Xiao Ninger telah menarik perhatian beberapa petinggi, itu tidak sama dengan dirawat oleh Ming Yue Wushuang. Kalau begitu aku harus berterima kasih pada kakak senior Ming Yue, kata Nili dengan tangan ditangkupkan. Dia berpikir dalam hati, dia mampu membangun dua koneksi hanya dengan menulis beberapa kata. Selain itu, dia bisa mendapatkan 300.000 batu spiritual. Itu pasti bagus. Mengapa dia merasa bahwa menjual kata-kata bisa lebih menguntungkan daripada menjual roh iblis tingkat tinggi? Ye Xuan melihat Nili dengan terampil berurusan dengan Yan Yang dan Ming Yue Wushuang, dan merasa lebih rendah dari Nili. Beberapa saat yang lalu, dia telah mengejek Nili dan memanggilnya bajingan yang malang. Tetapi pada akhirnya, Nili hanya perlu menulis beberapa kata untuk mendapatkan 300.000 batu spiritual dari mereka. Long Tianming sedikit mengerutkan alisnya karena baik Yan Yang dan Ming Yue Wushuang telah memperoleh kata-kata Nili. Dia hanya bisa menyerah, karena dia tidak bisa mencegah hal itu terjadi. Adapun Nili, tidak mungkin Long Tianming menghabiskan 150.000 untuk kata-kata itu. Nili adalah murid dari Sekte Bulu Ilahi. Setelah acara ini, Long Tianming harus mengirim beberapa orang untuk mendapatkan kata-kata dari Nili. Bagaimana mungkin Nili tidak memberinya? Nili tidak hanya harus memberi Long Tianming beberapa kata, Nili harus memberinya lebih banyak lagi, kecuali dia tidak ingin tetap berada di Sekte Bulu Ilahi lagi. Long Tianming mulai mengamati Nili. Jika Nili benar-benar memiliki bakat, menjadikannya sebagai bawahan akan menjadi ide yang cukup bagus. Adapun menindas Nili, Long Tianming tidak memiliki pemikiran seperti itu saat ini. Setelah hari ini, setelah atasan mendengar bahwa Yan Yang dan Ming Yue Wushuang telah membeli kata-kata dari Nili, mereka pasti akan beraksi dan meminta beberapa kata untuk dipelajari. Dengan kemampuan Nili, mencoba untuk mendapatkan koneksi dengan satu atau dua atasan seharusnya menjadi tugas yang sangat sederhana baginya. Di Sekte Bulu Ilahi, Long Tianming masih belum bisa menutupi semuanya. Apa yang Long Tianming paling pedulikan selain Nili menulis kata itu hanya apa bakatnya. Bagaimanapun,
Nili tidak menghasilkan sedikit pun riak niat dao ketika dia menulis kata-kata itu, oleh karena itu, Long Tianming tidak bisa melihat melalui kultivasinya. Bahkan jika Nili menduduki peringkat pertama di antara para jenius pendatang baru, dia masih tidak bisa menarik perhatian Long Tianming. Jika wawasan Nili terhadap niat dao yang mendalam, tidak masuk akal bahwa Nili masih tidak mampu melangkah ke alam Heavenly Fate. Atau mungkinkah Nili menyembunyikannya? Karena Long Tianming tidak dapat melihat melalui Nili, dia memutuskan untuk mengirim beberapa anak buahnya untuk menyelidiki dia. Setelah Nili turun dari panggung, dia kembali ke mejanya dan bertukar pandang dengan Ninger, Gubei, dan yang lainnya dengan senyum di wajahnya. Baik Gubei dan Li Xingyun telah sepenuhnya menerima Nili. Ketika Nili kembali, Murong Yu masih menggertakkan giginya. Di reruntuhan mengerikan, dia telah melakukan semua yang dia bisa untuk menghalangi Nili mendapatkan batu spiritual. Pada akhirnya, terlepas dari semua kerja kerasnya, Nili telah memperoleh 300.000 batu spiritual dari beberapa kata biasa, merusak semua usahanya. Itu adalah 300.000 batu spiritual. Bahkan jika Murong Yu menabung selama puluhan tahun, dia masih tidak akan bisa mencapai jumlah itu. Sekian dulu update-annya, tunggu lanjutannya di channel saya Serangga Gatal, di subscribe ya guys. Terima kasih.